Baik, langsung saja pada pendahuluan atau latar belakang, yaitu presentasi kali ini akan membahas mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keinginan mahasiswa untuk belajar bahasa Inggris. Nah, penelitian ini dilakukan pada mahasiswa jurusan bahasa Inggris di 3 kampus yang berbeda. Variabel yang digunakan yaitu variabel sikap terhadap bahasa Inggris atau SAF, kecemasan berbahasa Inggris atau SF, kemudian motivasi atau SI, dan yang terakhir adalah keinginan untuk belajar bahasa Inggris atau SD. Metode yang kita gunakan pada penelitian ini meliputi pengujian measurement model untuk memastikan instrumen valid dan reliable, serta struktur model untuk menilai kekuatan hubungan antar variabel. Nah, kita menggunakan path coefficient, bootstrapping, R2, dan effect size, sehingga mampu menggambarkan pengaruh sikap, kecemasan, motivasi terhadap keinginan belajar mahasiswa. Nah, untuk selanjutnya yaitu hasil analisis MPLS. Seluruh indikator pada gambar ini menunjukkan bahwa SAF kurang dari SD dengan hasil 0,037, yaitu semakin positif mahasiswa terhadap bahasa Inggris, berarti semakin tinggi pula keinginan mereka untuk belajar. Nah, SAF sendiri ini sikap terhadap bahasa Inggris dipengaruhi oleh keinginan belajar bahasa Inggris. Untuk selanjutnya, SF kurang dari SD atau dengan nilai 0,115, kecemasan berbahasa Inggris pengaruhnya sangat kecil. Dikarenakan semakin tinggi kecemasan, biasanya keinginan cenderung belajar menurun. Ini yaitu kecemasan bahasa Inggris terhadap keinginan belajar bahasa Inggris itu kurang dari. Untuk selanjutnya di bagian SI dan SD. Di bagian SI-nya ini yaitu motivasi belajar kurang dari keinginan belajar bahasa Inggris dengan hasil 0,5118, pengaruhnya terkuat dalam model semakin besar. Nah, mahasiswa ini semakin tinggi ingin belajar bahasa Inggris. Baik, selanjutnya di sini ada hasil evaluasi model pengukuran, di mana di sini ada Cronbach alpha, composability, dan juga average variance. Nah, bisa dilihat di sini. Di sini adalah Cronbach alpha-nya ini banyak yang merah, karena di sini banyak yang kurang dari 0,7. Nah, ini pasti akan berwarna merah karena di bawah ambang batas. Nah, dari SAF sendiri ini semuanya dari Cronbach alpha, composability sampai average variance ini banyak yang kurang dari 0,7. Nah, dari semua variabel ini solusinya yaitu untuk mengecek kembali overloading yang di bawah 0,7 atau bisa melakukan pengecekan terhadap instrumen atau pertanyaan. Kemudian juga bisa dengan pilihan untuk menghapus indikator tersebut. Nah, untuk hasil evaluasi model struktural yaitu setiap indikator memiliki nilai loading tertinggi pada konstruknya sendiri dibandingkan dengan konstruk lain. Misalnya indikator SAF6 dan SAF8 memiliki loading terbesar pada SAF. Indikator SD1, SD8 dan SD9 terbesar pada SD. Indikator SF13, SF14 dan SF16 dan SF8 tertinggi pada SF. Sedangkan SI1, SI2 dan SI5 tertinggi pada SI. Baik, selanjutnya yaitu di diskriminan validity atau heterot monotrot, di mana di sini ini heteromonotrot ratio untuk mengecek apakah setiap konstruk atau variabel laten benar-benar berbeda satu sama lain. Nah, di sini bisa dilihat bahwa yang paling aman yaitu dari SAF yaitu 0,7. Nah, di sini untuk batas minimumnya itu yaitu 0,7. Kemudian cara mengatasinya yaitu dengan menghapus indikator yang mirip atau meninjau setiap instrumen atau pertanyaan yang ada pada hasil. Discriminative validity validation ini nilai akar AV pada diagonal SAF itu menghasilkan 0,638 dan SD ini 0,724, sedangkan SF 0,834 dan SI 0,77 dibandingkan korelasi antara konstruk. Sedangkan konstruk SF dan SI memengaruhi kriteria karena nilai diagonalnya lebih besar daripada korelasi dengan konstruk lain. Namun SAF ini 0,638 dan SD 0,724 memiliki korelasi tinggi antara satu sama lain. Nah, SF sama SD ini hasilnya 0,63 dan SDSI ini 0,716, sehingga mengidentifikasi potensi masalah diskriminasi validity pada beberapa pasang konstruk. Untuk R-square overview yaitu untuk SD-nya itu sama dengan 0,596. Artinya model ini mampu menjelaskan 59,6% variasi SD. Adjusted R-square sama dengan 0,570. Tetap menunjukkan kemampuan model yang cukup kuat. Nah, meskipun masih terdapat sekitar 40% variabel lain di luar model. Jadi kesimpulannya yaitu penelitian ini menunjukkan bahwa 3 faktor sikap terhadap bahasa asing, motivasi instrumental, dan kecemasan berbahasa asing mampu menjelaskan 26% keinginan mahasiswa untuk belajar bahasa Inggris. Baik, selanjutnya itu kita akan mempresentasikan analisis AHP, yang dimana AHP ini penentuan prioritas mata kuliah yang dilakukan oleh setiap mahasiswa karena memiliki keterbatasan waktu, beban studi, dan juga kemampuan belajar yang berbeda-beda. Di sini itu struktur hierarki digunakan untuk memetakan hubungan antara tujuan utama, yaitu menentukan prioritas mata kuliah dengan 6 kriteria, yaitu dengan minat, tingkat kesulitan, beban tugas, penjadwalan, pendukung, dan juga dosen. Nah, setiap kriteria sendiri itu kita mengambil dari alternatif mata kuliah seperti MK1, MK2, perencanaan, KAK,
Dan proses ini pengambilannya keputusan dapat dilakukan dengan metode AHP secara lebih rasional, terukur, dan juga kebutuhan akademik mahasiswa. Nah, ini adalah hasil dari struktur hierarkinya. Untuk materi perbandingan perpasangan untuk alternatif sendiri itu kita dapat dari data kuesioner yang dari kelas A. Nah, untuk kriterianya sendiri itu ada 6 dan juga alternatifnya itu ada 5. Baik, langkah selanjutnya akan dilanjut oleh saya. Nah, di sini kita akan membahas tentang perenggingan, yang dimana ada kriteria 6 dan alternatif 5, dan kita nanti akan membahas EV, CI, dan CR. Nah, untuk mendapatkan bobot ini kita harus mengalihkan materi kriteria dan materi alternatif. Semisal di 0,178 akan dikalikan dengan 0,132 dan 0,089 akan dikalikan 0,313 sampai dengan 0,247 akan dikalikan dengan 0,25 sehingga mendapatkan nilai MK nya 0,286. Dan untuk nilai prioritasnya di sini adalah MK1. Nah, untuk mendapatkan EV ini kita memakai AHP kalkulat. Nah, ini kita dapatkan di alternatif kriteria, kita sudah masukkan, dan EV itu yang ini tinggal copy lalu masukkan ke Excel. Dan CI ini adalah hasil ini dikurangi 6 dan dibagi 6 min 1. Nah, 6 ini adalah jumlah kriterianya. Dan CR ini 1,78 dibagi 1,24. 1,24 ini adalah di garis RI nya C atau CR nya, sehingga mendapatkan 1,4, sehingga menunjukkan bahwa penilaian perbandingan belum konsisten karena melebihi batas 0,10, sehingga pembobotan perlu ditinjau kembali. Untuk kesimpulannya, berdasarkan perhitungan AHP, mata kuliah MK1 menjadi prioritas utama dengan bobot terbesar dan memiliki CR 1,4, menandakan bahwa penilaian belum konsisten sehingga bobot yang diperoleh belum sepenuhnya dapat dipercaya. Oleh karena itu diperlukan peninjauan kembali terhadap penilaian perbandingan agar hasil rekomendasi menjadi lebih valid dan akurat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.